Cek, cek, cek. Anjing gak nyampe. Gak pernah nyampe anjing itu. Halo Rebahaners, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang dibuat oleh raja plot twist dunia, yaitu Christopher Nolan. Di mana film ini adalah film pertamanya yang dibuat dengan budget sekitar $6.000 atau sekitar 80 jutaan lah. Dirilis tahun 1999, cukup lama, dan mari kita lihat seberapa lihai Nolan membuat film dengan budget semurah itu. Langsung saja kenakan handsfree, simetriskan khusus rebahan, kencangan celana dalam, selamat menonton dan check it out. Aduh muncrat. Film ini akan menceritakan tentang seorang pemuda bernama John yang merupakan seorang penulis amatir di mana dirinya tidak bisa mendapatkan ide untuk bahan tulisannya, sehingga dia memutuskan untuk terjun ke dunia luar dengan tujuan mencari subjek untuk dijadikan tokoh atau karakter dalam tulisannya tersebut. Dan sesuai judul yaitu Following, John akan mengikuti orang-orang secara acak untuk diikuti aktivitasnya dan kemana tujuannya. Setelah itu John pun akan berhenti. Bukan tanpa risiko, John pun membuat peraturan sendiri untuk tidak mengikuti anak kecil dan wanita yang berada di gang pada malam hari. Tentu saja hal itu dilakukan dia untuk menghindari bahaya atas tuduhan tindak kejahatan. Yang bahaya adalah ketika John mulai tertarik pada satu subjek dan terus mengikutinya setiap hari, di mana orang tersebut selalu berpenampilan rapi, membawa tas, dan tidak jelas kemana dia pergi. Dan ketika John sudah tidak lagi mengikuti peraturannya sendiri dan tidak lagi mencari subjek secara acak lagi, disitulah masalahnya. Karena ternyata orang tersebut sadar bahwa dirinya sudah diikuti selama beberapa hari ini. Pria ini bernama Cobb, seorang pencuri kaset CD lama. Kaget kan? Who am I? Well, you're obviously not a policeman, so who are you and why are you following me? I saw you with your bag. I just thought you looked interesting. Well, are you a faggot? No, no. There's some burning ambition inside you, isn't there? Right or ain't? No, But you're right. not much. But you're interested in people. Yeah. You haven't even asked me my name yet. What's your name? Or what's in my bag. Where'd you nick their old CDs? Cobb menjelaskan bahwa dirinya melakukan itu karena CD yang sudah lama merupakan barang yang mudah diambil, mudah dijual, dan tidak bisa dilacak. Cobb pun bertanya, apa kau tertarik sekarang? Are you interested now? Dan pada akhirnya, John pun mengikuti aktivitas tersebut dan mulai menjalankan aksi pencurian bersama Cobb. Setelah masuk rumah target, Cobb pun menjelaskan bahwa dia melakukan itu bukan demi uang, tetapi untuk adrenalin. Dan sama seperti John, Cobb tertarik dengan orang-orang dengan melihat apa isi di dalam rumah mereka dan apa barang yang mereka miliki. Hal itu pun dibuktikan saat dirinya menebak usia dan kepribadian seseorang berdasarkan barang-barang yang dimiliki oleh sang pemilik rumah. People wouldn't be anywhere near 40 with a futon. Probably about 25 over. They're college educated, probably graduated when they're 21 or 22. Satu hal yang menarik, Cobb melakukan kegiatan tersebut tidak hanya untuk mencuri adrenalin dan sekedar melihat kehidupan orang lain, tetapi untuk menikmati apa yang mereka punya. Dan itu ditunjukkan saat Cobb dengan santainya minum minuman mereka di sana. Tak lama, datanglah pemilik rumah. Namun dengan santainya Cobb mengatakan bahwa dirinya dan John adalah dari agensi rumah yang mengira bahwa rumah tersebut akan dijual. Hingga saat mereka keluar, sang pemilik rumah membiarkan mereka pergi begitu saja. Bisa disimpulkan bahwa Cobb adalah orang yang cukup profesional dan itu terlihat dari bagaimana dia tetap tenang saat berada dalam situasi tersebut. Jesus Christ! Do you think they believed you? Of course they don't fucking believe me.
Esoknya John pun ikut lagi dan kali ini John lah yang memilih targetnya sendiri. Di mana rumah tersebut ternyata rumah John sendiri dan tujuan John melakukan itu hanya untuk melihat reaksi Cobb dan apa yang bisa dilihatnya dari pemilik rumah tersebut yaitu John sendiri. Dan betapa mirisnya John ketika Cobb mengatakan bahwa pemilik rumah ini mungkin saja seorang penulis atau pecundang, tapi lebih kepada pengangguran yang tak berguna karena berdasarkan barang yang ada, tidak ada barang yang berharga sama sekali. Kecewa dengan hal itu, Cobb pun memutuskan untuk pergi dan menuju ke rumah yang sudah dia tentukan sendiri. Let's go someplace now. Hingga sampailah mereka di sebuah rumah mewah di mana di situ terdapat banyak foto seorang wanita cantik yang nampak seperti model dan tak diduga wanita tersebut ternyata adalah orang yang pernah John ikuti sebelumnya dan dia sebenarnya naksir kepada wanita tersebut. She's got pictures of herself everywhere. Yeah, she looks good. Yeah, she's a bang. Hingga saat John ditugaskan untuk mengumpulkan barang berharga, John pun diam-diam mengambil foto si wanita untuk disimpan sendiri untuk bahan bacol. Hah? Selesai dengan itu, mereka pun pergi ke tempat persembunyian Cobb yang berada di sebuah gedung kosong. John pun diminta menyimpan barang-barang itu sementara sebelum dia mendapatkan pembeli yang mau membelinya. Dan dengan senang hati John pun menerimanya. Setelah itu, mereka pergi ke restoran untuk makan malam. Setibanya di sana, Cobb mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki uang cash sama sekali dan John lah yang harus membayarnya. Caranya, John hanya perlu menandatangani sebuah kartu kredit baru seseorang yang sudah dia curi. Hingga akhirnya sekarang John punya sejumlah uang walaupun bukan punya dia sendiri. Tak lama, datanglah seorang pelanggan yang merupakan pemilik rumah kemarin yang mereka masuki. Karena takut ketahuan, John pun meminta Cobb untuk pergi dari sana. Cobb pun sedikit marah karena tidak bisa merasakan makanan penutup dan jika John terus ketakutan seperti itu, Cobb menyuruh John untuk merubah penampilan agar sedikit rapi sehingga orang lain tidak mengenalinya lagi. Alhasil, dia pun melakukannya. Setelah merubah penampilan, John pun melihat barang-barang si wanita dan merasa bahwa mungkin dia jodohku. Untuk itu, John memutuskan untuk menyimpan barang-barang tersebut untuk dirinya sendiri dan berpura-pura kepada Cobb bahwa ada seseorang yang membelinya, padahal uang tersebut dia pakai dari kartu kredit bodong tersebut. Merasa penasaran dengan si wanita, John pun mengikutinya ke sebuah bar, di mana akhirnya dia bisa bertemu dan berbicara langsung dengannya. Beer, please. Wanita ini bernama Lucy. Dia mengaku bahwa dirinya bersama seorang pria yang duduk di meja seberang yang juga merupakan pemilik dari bar tersebut. Entah apa hubungan Lucy dengan pria tersebut, tapi jika dilihat dari wajahnya, Lucy nampak terpaksa berada di sana. Merasa ada ketertarikan dan buih-buih perasaan cerot, Lucy pun ikut bersama John ke apartemennya. Di sana Lucy mengatakan bahwa beberapa hari yang lalu rumahnya kemalingan dan beberapa barangnya hilang. Yang padahal itu dilakukan oleh John dan Cobb. Dari situ mereka pun bercakap dan saling curhat satu sama lain. This bald guy is dangerous, is he? Christ, you are a nosy bar. And he owns a couple of clubs. Wealthy type. Yes. What sort of things are they? Perhaps another time. Esoknya, John pergi ke rumah Lucy untuk menemuinya yang kebetulan dia baru saja selesai mandi. Hah? Dan sudah pasti tinggal buka, celom, dan pengencerotan pun tak terelakkan. Anjing, tak terelakkan. Hari-hari setelah itu mereka semakin dekat dan pada akhirnya Lucy jujur mengatakan bahwa pria yang bersamanya di bar waktu itu sudah memeras dirinya dengan menggunakan foto dirinya yang tengah bugil. Di mana jika foto itu tersebar maka karirnya sebagai model pasti akan hancur. Foto itu sendiri berada dalam sebuah brankas yang sebenarnya Lucy tahu nomor kombinasinya, tetapi karena dia terlalu takut, Lucy pun tidak pernah mendapat kesempatan untuk mengambilnya. Merasa kasihan kepada Lucy, John akhirnya jujur perihal kegiatannya baru-baru ini, di mana dirinya ikut mencuri bersama seorang pencuri profesional dan untuk itu dia akan membuat Lucy kembali bahagia dengan mengambil foto tersebut dari pria yang memerasnya itu. Mendengar hal tersebut, Lucy pun terlihat sangat senang dan memberikan John sebuah chip.
Tanpa membuang waktu, John pun mendatangi Cobb dan mengungkapkan rencananya tersebut. Tapi Cobb justru marah kepada John karena dia mengungkap identitasnya kepada salah satu korban, yang mana hal itu dapat membuat mereka berdua dalam bahaya. Sehingga Cobb memutuskan untuk tidak lagi mengajak John dan menyuruh John untuk bersolo karir saja. Dengan modal nekat dan wajah babak belur, John pun mulai menjalankan aksinya dengan masuk ke bar milik pria tersebut untuk mengambil foto di berangkasnya. Yang menarik adalah, dalam berangkas tersebut ternyata juga menyimpan uang milik Lucy yang sudah diperasnya selama ini, sehingga John memutuskan untuk mengambil uangnya juga. Karena tidak membawa kantong, John pun menggunakan selotip untuk mengikat uang-uang tersebut di seluruh tubuhnya. Setelah berhasil mendapatkannya, John pun melepaskan semua uang di tubuhnya. Dan saat melihat amplop berisi foto Lucy, John pun penasaran dan nekat membukanya. Dan betapa terkejutnya John saat melihat isi foto tersebut adalah foto orang lain dan tidak ada foto Lucy satu helai pun. What the pucek? Merasa terkibuli, John pun langsung mendatangi Lucy dan meminta penjelasan darinya. Hingga Lucy jujur perihal dia melakukan itu adalah untuk menolong seorang teman. Di mana teman Lucy ini seorang pencuri juga, dan saat John bertanya siapa nama teman pencuri itu, Lucy menjawab bahwa namanya adalah Cobb. Dan Cobb sebenarnya adalah pacar dari Lucy. Kaget kan? Lucy pun menjelaskan bahwa dirinya dan Cobb sudah menjebaknya dari awal karena ternyata Cobb sedang mengalami sebuah permasalahan di mana saat dirinya sedang masuk ke rumah seorang target, dirinya tak sengaja mendapati pemilik rumah yang merupakan seorang nenek-nenek tua itu sudah meninggal. Sehingga Cobb diinterogasi oleh seorang polisi, tetapi karena masih dalam tahap penyelidikan, Cobb pun dibebaskan selama penyelidikan tersebut. Nah, si John ini sengaja dijebak oleh Cobb agar terlihat seperti dirinya dengan metodenya dan penampilan yang tidak jauh beda dengan dirinya, sehingga pada akhirnya si John lah yang akan dituduh melakukan pembunuhan tersebut. Entah apa alasan Lucy memberitahukan semua ini, tetapi pada faktanya John benar-benar sudah ditipu dan yang awalnya berniat mengikuti, malah dia yang diikuti. John yang bingung pun pulang ke rumah dan tidak bisa tidur sepanjang malam. Sementara itu Cobb dan Lucy terlihat senang karena pada akhirnya rencana mereka berhasil. Tetapi Cobb nampak kecewa terhadap Lucy saat mengetahui bahwa Lucy sudah melakukan pengencerotan bersama John, di mana Cobb tidak menyangka bahwa Lucy akan berbuat sejauh itu, yang mana mereka tahu itu hanya sebuah sandiwara belaka. Anyway, down to business. Business? Scene pun berpindah menjadi esok hari, di mana akhirnya John memutuskan untuk pergi ke kantor polisi dan menjelaskan semuanya. Menjelaskan bahwa Cobb telah menjebaknya karena ingin terhindar dari tuduhan pembunuhan yang terjadi pada seorang nenek-nenek di sebuah rumah. Mendengar keterangan tersebut, Pak Polisi pun menyuruh anak buahnya untuk memeriksa laporan mengenai kejadian tersebut, termasuk memeriksa apartemen tempat John tinggal. Beberapa saat setelah mendapatkan informasi tersebut, polisi pun mengungkapkan bahwa pembunuhan mengenai alamat yang disebutkan tidak pernah terjadi dan tidak pernah ada dalam laporan kepolisian. Sehingga semua keterangan yang diberikan John justru malah mengungkap kegiatannya selama ini. Dan wanita bernama Lucy yang diceritakan John ternyata sudah mati dan ditemukan mayatnya di dalam rumah tepat pagi hari tadi. What do you mean, found her? Her body. Di apartemen milik John juga ditemukan barang-barang milik Lucy yang ditemukan tersimpan dalam sebuah kotak, yang mana kita tahu John sengaja menyimpannya waktu itu. Sehingga John ditetapkan sebagai tersangka utama dalam pembunuhan Lucy. Nama Cobb sendiri tidak pernah tercatat dalam sensus penduduk, sehingga tidak ada bukti atas keberadaannya. Alhasil plot twist ini akhirnya terpecahkan bahwasannya Cobb adalah seorang jenius psikopat yang memanipulasi rangkaian tragedi di mana dirinya mampu mengendalikan situasi yang membuat seseorang yang polos seperti John akhirnya berakhir di penjara. Alasan Cobb membunuh Lucy juga sebenarnya bukan karena kecewa mengetahui Lucy pernah tidur dengan John, tetapi memang dari awal Cobb sudah bisa menebak itu dan sudah merencanakan semuanya dari awal. Is that your handwriting? Yes. Pada akhirnya, Cobb yang identitasnya masih misterius akan terus bebas dan berjalan di tengah kerumunan orang untuk mencari siapa korban selanjutnya. Tamat, ending yang mengnolankan.
Setelah melihat film ini unik memang dan cukup mind blowing walaupun dengan kamera dan budget seadanya. Tetapi ciri khas Nolan memang sudah terlihat dari sini. Gak aneh sih film-filmnya sekarang hampir sama, punya sebuah alur yang cerita yang kuat dan cukup membingungkan seperti membodoh-bodohi para penonton. Dan jika kalian nonton film aslinya sebenarnya alur dan adegannya benar-benar acak. Hampir sama seperti film Memento yang dibuat oleh Nolan juga. Scene-nya anjing banget loh. Maju mundur, maju mundurnya tuh kebangetan. Kadang flashback, kadang masa sekarang. Entah apa yang ada di pikiran Nolan. Tapi ngomong-ngomong, Nolan pernah coli nggak ya? Pusing, aing. Ngeditnya juga pusing ini mah. Film tuh ngacak banget aja. No, motor lewat nih. Dengarkan ya. Jika kalian menyangka ini adalah sebuah settingan ya, motor lewat settingan itu, kalian yang banyak yang nyangka komen bahwa settingan nih, dengerin. Tuh. Memangnya dari tadi ini tidak di-cut-cut, kawan. Aku ngerekam pas ada lagi motor lewat, aku berhenti dulu merekam. Terus lanjutan lagi, anjir. Tapi nggak apa-apa. Demi kalian semua, aku rela merekam di tengah kebisingan jalan raya. Demi kalian semua. Demi AdSense. Monyet. Orang gila bangsat. Karena ngerokok dulu lah. Seperti biasa, Magnum Filter. Ih, nyebutin merek. Nggak kedengeran ya suara cekrek korek apinya? Iya dong, korek baru beli pesen dari Shopee anjing. Baru punya seumur hidup, baru ini punya seumur hidup, baru punya sekarang, punya uang lebih. AdSense dong. Menipu rupiah ini membuatku bisa bisa mencurahkan semua keinginanku untuk membeli barang-barang yang tidak penting, anjing. Kalau lebih kasih ke nyokap, ke emak, kasih saudara-saudara. Nah, sisanya bisa kalian beli keinginan kalian gitu. Kehidupan saya pun masih biasa-biasa saja. Banyak yang menyangka kalau kehidupan saya berubah setelah menjadi seorang YouTuber. Sama aja anjir. Makan nasi sama ikan peda yang digoreng dengan minyak bekas. Kalian pikir aku langsung berubah menjadi seorang Iron Man? Tidak, biasa-biasa aja. Yang penting makan sama udud cukup. Main juga nggak pernah main kemana. Kafe di sini nggak ada. Ini ngomong-ngomong, ini ada yang dengerin nggak ya? Kalau saya ngerekam bacotan nggak penting di akhir, ada yang nonton nggak ya? Ada yang lihat nggak ini? Ada yang dengerin nggak? Bodo amat lah, buat nambah durasi. Tapi kalau rebahaner setia sih pasti nonton. Bagi kalian yang mendengarkan percakapan ini sampai akhir, saya akan kasih bocoran. Jadi kalau yang di skip nih nggak tahu nih. Kalau yang di skip nontonnya atau pas ending filmnya langsung keluar nggak tahu nih. Saya kasih bocoran ya spesial untuk kalian yang mendengarkan bacotan saya sampai akhir. Film selanjutnya berjudul Daredevil tahun 2003. Jangan kasih tahu orang lain ya. Ya, Daredevil. Sudah saya buat skripnya. Mau saya rekam. Habis ini mau saya rekam. Tapi editnya nanti kalau udah beres film ini, saya editnya. Oke. Spesial buat kalian. Udahlah, ngopi dulu ya. Yuk, motor tuh. Udah, untung rekaman udah beres. Jadi aku tidak ambek-ambekan lagi. Udah ya, udah 4 menit anjing bacotan terpenting. Mana blank lagi gambarnya apa coba konten anjing, konten macam tai. Udah lah ya, wassalam ya. Sehat-sehat pokoknya buat kalian, terima kasih yang setia mendengarkan sampai akhir. Kalian buat sehat-sehat buat kalian, selalu sukses dan belajar yang giat bagi yang masih pelajar dan mahasiswa, semoga cepat lulus walaupun pandemik. Tetap semangat yuk dan happy terus ya. Bye, I love you. Kalau yang mendengarkannya pria, gay bang, gay. Najis.